antara yang kudus dan yang profan. Kita kenal dengan hal-hal yang sakral. Sakral itu sifatnya suci, murni, kudus, bersih, dan terang. Itu hal-hal yang dianggap sakral. Dalam hidup kita memang harus membedakan antara yang sakral dan yang profan. Profan itu hal-hal yang biasa, hal-hal yang tidak ada di situ aturan-aturan, larangan-larangan, seperti di pasar, di jalan raya, tidak ada hal-hal yang dianggap suci di situ. Jalan-jalan umum, terminal. Jadi kalau kita masuk di halaman pagar gereja, itu beda dengan kita masuk ke pasar. Ke pasar itu hal-halnya profan, biasa, yang tidak ada sakralnya. Bau ikan pun banyak. Orang bisa makan pinang, buang sembarang. Biasa rumah-rumah orang korban dengan ludah-ludah pinang. Jadi itu hal-hal yang profan. Maka kita ada dalam dua hal. Pertama, sikap yang dibutuhkan. Sikap masuk ke halaman gereja, halaman gereja, apalagi masuk di dalam. Itu ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan. Ada pantai umat bisa duduk. Ada yang lebih ke sakral, yang kudus di atas, ada lebih. Jadi dalam hidup ini kita harus membedakan yang mana profan, yang biasa, dan yang mana yang suci, kudus. Dengan sikap membedakan antara suci dan profan saja, kita bisa mengerti hati kudus Yesus itu seperti apa. Kita bisa mengerti tindakan yang dibuat, tindakan kasih dari Yesus itu apa. Kita bisa mengerti ajaran Yesus tentang mengampuni orang berdosa. Mengampuni orang berdosa, mengajarkan cinta kasih, memberikan teladan, tindakan yang baik. Kalau orang menampar pipi kirimu, serahkan juga yang kanan, lain-lain. Jadi perkataan-perkataan Yesus ini memang sangat ekstrim ke bagian yang suci. Apa yang diajarkan dalam kata-kata itu menunjukkan hatinya seperti siapa apa. Setiap orang kita bisa menilai, memahami perkembangan tingkatan-tingkatan manusia ini. Melalui tutur kata saja kita bisa mengerti hatinya seperti apa. Karena itu jangan omong sembarang. Dalam omongan itu ada yang kita keluarkan itu berasal dari hati kita. Ada kata-kata yang bisa menyesatkan, ada kata-kata yang menghidupkan, ada kata-kata yang mengantar orang pada kesucian, ada mengantar orang pada dosa, ada banyak. Jadi tergantung kita mau menjadi apa batu loncatan. Kalau kita cenderung mengantar orang, itu batu loncatan itu kita membawa orang, melalui kita orang masuk ke jurang, melalui kita orang malah jauh dari gereja, itu batu loncatan. Yang kita membuat kesaksian itu orang tidak memahami kekudusannya. Atau dengan perilaku tutur kata yang kita membuat orang lain masuk ke dalam kesuciannya.
atau berjumpa dengan Tuhan atau bisa berlaku suci, kudus, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, memang dari pihak Tuhan. Tuhan mencintai kita itu sampai habis-habis. Di dalam lambungnya setelah serdadu tikam itu hanya 2 yang keluar. Apa itu? Ada air dan darahnya yang keluar. Nah, itu yang dia keluar membuat yang tidak suci menjadi suci, yang berdosa dipulihkan. Yang berdosa dipulihkan dan menghantar orang pada kasih Allah. Kasih Allah yang maha besar itu ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Yang hari ini kita rayakan. Nah, maka setidaknya mengajak kita untuk membedakan ruang kudus, suci, sakral, dan ruang profan atau ruang profan yang dunia biasa-biasa. Jadi di beberapa gereja di dalam itu orang ludah pinangnya banyak. Ini ludah pinang buang sembarang. Terus belum lagi orang ibadah misa baru isap rokok. Aduh. Jadi orang mengantuk itu biasa mengantuk keluar bilang 1 menit pergi ajar merokok dulu baru masuk. Habis itu setelah masuk pergi sambut lagi. Aduh. Ini dia tidak bisa membedakan antara sucinya yang masuk, tidak bisa menjaga itu. Jadi mudah-mudahan di Keuskupan Timika ini harus menjaga ruang-ruang suci, ruang-ruang kudus, dan ruang-ruang pasar biasa profan. Harus membedakan dan berlaku seperti itu. Semoga kita semakin disadarkan dan kita mengenal Tuhan melalui tindakan menjaga kekudusan Tuhan, apalagi menyebut nama Tuhan sembarangan tempat. Jatuh sedikit saja bilang, oh Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus itu harus ada di dalam kata doa, bukan sembarang ya toh. Apalagi jadi ucapan kata-kata nama Tuhan sembarang itu pun tidak kudus sebenarnya. Profan, kita membuat diri kita menjadi tidak kudus, bukan Tuhan. Kita sebut Tuhan tidak apa-apa, tapi diri kita itulah yang menjadi tidak kudus. Engkau boleh sebut saja, tidak jadi masalah. Jatuhkah sembarang baku tipu, bilang demi Tuhan. Aduh, ini sumpah-sumpah yang palsu lagi. Ya toh, demi Tuhan saya tidak ambil. Cari tahu begini, bako yang ambil baru. Aduh, macam-macam begitu. Tidak bisa membedakan. Sehingga mari kita pada hari raya ini kita sungguh-sungguh menempatkan diri pada kesucian. Di mana kita menjaga ruang suci, di situ kita semakin menjadi orang yang menghayati kekudusan Tuhan. Semoga demikian, amin.